Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Enda. Maaf mau mengganggu waktunya sebentar Bu Dewi. Ya. Ini saya ada tugas CGP untuk aksi nyata modul 2.3. Nah di situ nanti saya akan merekam Bu Dewi proses pembelajaran Bu Dewi. Ya, tapi sebelum direkam, besok kita akan rekam proses pembelajarannya Bu Dewi. Tetapi sebelumnya saya ingin melakukan praobservasi dulu pada Bu Dewi. Ada waktu ya Bu Dewi? Ya, ada Bu Enda. Oke. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran Bu Dewi besok yang ingin Bu Dewi tampilkan, yang ingin Bu Dewi sajikan kepada anak-anak besok? Kita minggu ini temanya tentang buah-buahan Bu Enda. Nah, saya sudah membuat SRPP. Terus di situ ada beberapa tujuan yang ingin saya kasihkan ke anak-anak. Ada 6 aspek pengembangan. Yang pertama adalah 6-nya karena kita temanya tentang buah-buahan, di situ pertama kita inikan tentang buah adalah ciptaan Tuhan. Jadi semua tanaman itu adalah ciptaan Tuhan. Kemudian yang kedua aspek pengembangan fisik motorik, saya menggunakan yang 3.3, 4.3. Itu anak dapat kita menggunakan motorik halusnya. Itu nanti anak-anak akan memotong, anak-anak akan menyusun, anak-anak akan setelah dipotong anak-anak akan memasukkannya ke tusukan sate. Nah, terus yang ketiga kognitifnya, anak-anak akan mengeluarna, rasa, tekstur itu di 3.6, 4.6. Kemudian di bahasanya nanti kita bercakap-cakap apa sih manfaatnya buah, apa sih buah apa saja sih yang anak-anak sukain, kemudian kenapa sih kita harus makan buah, itu untuk bahasanya. Kemudian yang sosialnya nanti anak-anak akan membantu, anak-anak akan peduli kenapa sih kita harus peduli untuk kesehatan tubuh kita, kenapa kita harus makan buah, itu kita harus peduli pada diri kita sendiri. Nah juga teman-teman juga misalnya nanti ada teman-teman yang tidak mau buah, jadi mereka bisa memberitahukan kenapa sih kamu nggak suka buah, padahal buah itu banyak manfaatnya. Terus yang terakhir adalah seninya adalah kita yang saya ambil adalah 2.4 tentang sikap estetis, bagaimana anak menyusun, boleh sesuai dengan polanya atau misalnya anak-anak tidak sesuai dengan polanya juga tidak apa-apa. Kita lihat nanti bagaimana mereka menyusun itu aspek perkembangan tujuan pembelajaran. Jadi ada luar biasa. Jadi penasaran besok. Biasanya kita makan sate ayam, hari ini kita mau makan sate buah. Tapi sebelum kita makan, supaya tangan kita terus silahkan duduk ya. Kalau sudah tidak Oh ya, itu untuk nanti persiapan kita hari Sabtu. Hari Sabtu teman-teman jaga kesehatan supaya hari Sabtu bisa ikut kebun ya nak. Buat siapa yang suka makan? Semangka. Terus apa lagi? Anggur. Aku mau anggur. Hari ini kita mau buat sate buah tuh. Kenapa sih kita harus pakai sarung tangan? Kenapa kita harus pakai sarung tangan? Siapa yang tahu? Hari ini kita mau buat. Bu Dewi punya beberapa buah. Siapa yang tahu buah apa namanya? Semangka. Apa warnanya? Warnanya merah. Warnanya merah. Ini apanya? Ini kulitnya warnanya hijau. Tuh. Siapa yang suka makan buah semangka? Aku. Bagaimana ya rasanya ya? Nanti kita coba semua. Iya. Nah,
Kemudian yang kedua adalah buah apa ini? Siapa yang tahu buah apa ini? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Aku juga aku nggak tahu. Ada. Coba coba. Mangga. Mangga kata Hanum. Kata Hanum. Apa baunya? Bau apa? Coba aku Coba dulu. lihat dulu. Ini dulu. Coba. Bau apa? Ini. Bau apa? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Baunya wangi. Coba cium. Tadi itu taruh ini. Tadi itu gini kan? Iya, ayo. Silakan duduk. Nah, yang satu. Nah, ini sudah pernah ya. Siapa yang pernah makan buah ini? Ini ada di sekolah kita. Namanya buah nangka. Buah apa namanya? Nangka. Nangka. Bau apa? Bau apa Raka? Bau apa? Wangi. Coba. Siapa? Utamanya tusuk sate. Kalau Bu Dewi, kalau teman-teman lihat di sini ada. Ini sangat tajam. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Boleh juga ditusuk. Iya sakit. Jadi harus bagaimana? Ini digunakan dengan baik. Nggak boleh ditusuk-tusuk teman-teman. Bisa bagaimana kamu? Bisa bagaimana? Nggak boleh. Bisa bagaimana kalau Ini kena aja. tangan? Iya. Bisa Berdarah. berdarah, betul bisa berdarah. Jadi harus hati-hati. Terus ada lagi. Nih, Bu Dewi juga menggunakan. Nanti kita mau belajar potong, tapi teman-teman ini pisaunya kita menggunakan pisau plastik ini pisaunya ini tapi tidak tahu. Mau kupas dulu, mau kupas mangganya dulu. Aku mau pisaunya. Aku mau ini. Oh iya nanti kita potong. Kita potong mangganya. Ada apanya ini ya? Ini apanya? Ini apanya namanya? Iya betul, bisa tidak warna kuning atau berwarna jingga. Kita mengupas, nanti teman-teman boleh bantu untuk memotongnya. Ya, nanti kita potong kecil-kecil. Ini udah dikupasan dulu. Di sekolah kita juga ada pohon mangga, ada tanaman mangga. Nah, tapi tanaman mangga di sekolah kita buahnya belum masak. Nah, jadi kemarin Bu Dewi sama Bu Endang ke pasar beli buah mangga karena mangga yang ada di sekolah belum masak. Kalau belum masak rasanya bagaimana ya? Enak. Iya, rasanya masih apa? Manis atau kecut? Kecut. Ya sebentar sabar. Bu Dewi potong dulu, nanti teman-teman boleh membantu Bu Dewi potong yang kecil-kecil. Setelah itu baru kita buat sate. Belajar potong. Kita mau potong kecil-kecil. Kecilan ya. Aku mau bantu. Boleh sebentar. Bu Dewi potong sate. Baiklah. Kita hari ini mau belajar potong-potong. Potong buah. Ya, sebentar. Ini pisaunya, nanti boleh tambahkan pisaunya ya. Tenang dulu. Nah, terus Bu Dewi juga mau potong semangkanya. Semangkanya. Ini apa potong? Oh iya. Kita mau potong semangka. Ini aku potong. Oh iya. Ini aku potong. Iya, nanti kita potong. Iya. Boleh kita mulai ya Bu Dewi? Ya boleh. Nah, teman-teman, ini sudah Bu Dewi potong. Nanti teman-teman boleh bantu Bu Dewi potongnya yang agak lebih kecil. Nah, sini, nih. Kita potong. Mana berdarah? Potongnya di sini. Plastiknya nggak usah dibuka sayang. Nah, plastiknya biarkan saja. Nah,
dipotongkan yang ini. Nanti teman-teman bisa potong. Oh iya. Nah, kita potong semangka. Sebelum buahnya dipotong, ini sudah dicuci semua. Jadi pastikan sebelum kita mengkonsumsi buah, pastikan buahnya sudah dipotong semua. Dipotong semua. Sudah dicuci semua supaya bersih. Ya, oke. Sekarang semangkanya. Ini semangkanya. Oke. Kamu pintar juga. Alhamdulillah. Kakak juga. Mau juga semangka? Hebat loh Hanan. Iya, semuanya sudah bisa. Sudah bisa memotong semangka. Semangka ini banyak mengandung vitamin C. Juga banyak mengandung vitamin C. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman kekurangan vitamin C, teman-teman bisa mengkonsumsi semangka. Ini semangkanya. Dipotongkan dulu buat Karima. Ya, sebentar. Dipotongkan. Terus juga semangka juga banyak mengandung air. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman kekurangan cairan, teman-teman boleh mengkonsumsi buah semangka. Tapi pastikan mengkonsumsinya secukupnya. Tidak perlu terlalu banyak. Kita pastikan makan secukupnya. Nah, kalau sudah kita mau potong nangka, boleh lo dicicipin. Kalau mau dicicip sedikit boleh dicicipin. Boleh sambil dimakan ya? Sambil dimakan boleh. Kalau dimakan boleh. Sambil dimakan boleh kalau mau dicicip-cicip. Ini dipanen. Boleh dicicipin kalau teman-teman mau. Ini belum dipotong semangkanya saya. Lagi potong semangkanya. Pelan-pelan. Nih karena di sininya tajam, pasang di sini. Pelan-pelan. Dengerin Dek, jangan Terus. sudah. Nanti nggak bisa ditusuk. Nanti nggak bisa ditusuk kalau kecil-kecil. Jangan buat sate Ya, ini Sekarang potongnya Sekarang ini tidak terlalu kecil. bagi dua aja. Kalau sudah seperti ini, kita tusuk di satenya. Ya. Kalau dipotong dulu itu nangkanya kebesaran. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi sate buah. Begini sudah jadi. Potong lagi mana ini? Kita tinggal. Jadi sate buah. Siapa yang mau makan? Ya, sekarang kita tusuk satenya. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi buah apa namanya tadi? Nangka. Ini mau dipotong. Sudah ya. Oke. Ini Cesar. Kita potong-potong. Ya boleh. Sekarang kita buat sate. Ini Hana selanjutnya ditusuk ke satenya. Ya, ditusuk ke sate. Bisa? Bisa. Ambil buahnya satu-satu. Buahnya satu-satu. Pelan-pelan. Apa ya? Ini caranya. Ambil buahnya. Ambil buahnya. Ditusuk. Hati-hati. Kalau kesulitan pakai sarungnya dilepas aja ya. Aku sudah punya tangan kan tadi. Ambil buahnya satu. Ambil buahnya satu. Hati-hati. Dorong.
Ya, ya, selamat makan. Ya, dulu. yang gasem. Ya, Ima boleh. Kita makan dulu coba. Bismillah. Ima yang makan. Gimana rasanya Bu Dewi? Ayo, ya cepat. Ima. Nah, boleh. Teman-teman kalau sudah. Ini tetap boleh. Enak deh. Enak. Namanya buah nangka. Kalau suka buahnya yang mana Raka? Apa namanya? Mau berenang lagi kan? Mau berenang lagi? Di karpet, yuk kita duduk di karpet, yuk, sini yuk. Ya, kita duduk di karpet. Jadi siput ya, jadi siput tuh. Siput kan ada yang di kepalanya. Ayo, lagi, bareng dulu siapa yang silakan. Duduk dulu. Jadi ambang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang sekolah, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, sepatunya disimpan. Nanti siang kita bobo, nanti sore kita bermain lagi. Teman-teman, senang hari ini? Senang? Ya. Hari ini teman-teman bermain dan belajar sama siapa? Sama Ibu Jessica, satu lagi sama Bu Dewi. Ucapkan terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Kalau hari ini kita di sentra bermain makan alam Ya kan? dan Sampai besok. Sampai besok. Selamat siang Bu Endah. Keren sekali, saya sudah melihat kemarin sudah supervisi Bu Dewi, melihat cara mengajarnya Bu Dewi keren sekali. Terima kasih Bu Endah. Karena saya senang kemarin anak-anak keterlibatannya sungguh luar biasa, interaktifnya sungguh luar biasa. Saya ingin belajar banyak sama Bu Dewi. Nah, kalau menurut Bu Dewi nih gimana nih? Kemarin menurut Bu Dewi seperti apa? Kemarin waktu saya ngajar di Bu Endah, yang pertama itu sih penguasaan kelas masih kurang kalau menurut saya, karena kan mereka usianya masih tetap bermain, jadi rentang fokus mereka masih sedikit. Biasanya kan kalau usia gitu kan paling mereka usianya usia KB biasanya kan fokusnya paling 3 sampai 5 menit. Jadi penguasaan kelas saya rasa kemarin masih belum benar, karena masih ada anak-anak yang lari-lari, kan, kemudian masih ada yang apa ya, kemarin itu masih ada yang selain lari masih ada yang fokus juga. Dan memang kan gaya belajar mereka kinestetik. Kemudian yang kedua, media pembelajaran. Kemana sih media pembelajarannya langsung, jadi anak-anak bisa meraba, mencium, mencicipi, merasakan semua ada. Tapi sepertinya mereka masih kurang. Apakah karena saya kurang memancing, kurang motivasi, jadi mereka untuk media pembelajaran masih belum tertarik. Dan kemudian itu waktu persepsi anak-anak mereka masih belum fokus, masih ada yang masih mau cepat-cepat main karena mereka udah lihat bahan-bahan yang ada di atas meja, jadi mereka mau cepat-cepat lihat mau diapakan sih media-media yang ada di atas meja kemarin. Ternyata sih itu sebenarnya satu alam yang masih media pembelajaran sama persepsi yang masih. Jadi itu refleksi dari Bu Dewi. Iya, ya, betul Bu Endah. Iya. Menurut Bu Dewi tentang ketiganya itu mulai dari tadi penguasaan kelas, media dan persepsi ya tadi ya. Menurut grid penilaian
menurut Bu Dewi seberapa keberhasilan Bu Dewi ketika anak-anak itu bisa yang Bu Dewi sampaikan tadi. Target Bu Dewi sampai seberapa sih? Kalau misalkan penguasaan kelas, seberapa persen kemarin penguasaan kelas itu kurang menurut Bu Dewi? Kalau kemarin sih pas waktu kita mulai mau kegiatan, ada sih beberapa anak, ada 2 anak dari 7 anak, ada 2 anak yang istilahnya masih lari-lari karena yoga ternyata seperti itu. Tapi setelah kita mulai kegiatan, mereka sudah mulai ini sudah apa ya istilahnya sudah mulai tertarik gitu, karena kita sudah mulai kegiatan, mereka sudah mulai tertarik. Yang tadinya mereka lari-lari, terus mereka sudah mulai duduk karena kita sudah mulai mau bekerja, kita sudah mulai bermain. Dan di situ setelah itu mereka mengerjakan kegiatan seperti mereka kemarin kita membuat satu buah. Nah, jadi anak-anak sudah mulai tidak ada yang mau memotong, kemudian ada juga sih yang tidak memotong tapi mereka langsung aja makan berendang gitu. Jadi mereka langsung dicicipin aja, nggak mau dipotong-potong. Terus kemarin ada juga yang bekerjanya tuntas, jadi dari awal dari yang mereka memotong dulu, kemudian mereka menyusun buah-buah tadi tuh ya, kemudian mereka memakannya. Tapi ada juga yang langsung yang tidak mau memotong tapi mereka langsung mencicipin ya gitu. Gitu. Terus yang kedua medianya sih mereka udah bisa langsung langsung berapa, langsung melihat, langsung mencicipin gitu. Apa itu yang masih kurang atau memang perlu ditambah lagi ya Bu Indah medianya pembelajaran? Kan kita kemarin temanya tentang buah, apa itu yang masih perlu ditambah atau buahnya kurang banyak atau bagaimana? Menurut Bu Dewi kalau ketertarikan dengan media pembelajaran itu anak-anak itu seberapa besar tertariknya? Ukuran Bu Dewi kalau kurang menarik itu seberapa besar sih ketertarikan anak-anak dengan media yang Bu Dewi sampaikan, kok bisa Bu Dewi merasa kurang menarik? Mungkin pertama awal itu mungkin mereka ya pertama melihat dulu gitu ya, mungkin mereka ada beberapa buah yang asli tapi nggak asli sih. Mereka kan kemarin kan buahnya sering mereka lihat gitu ya. Coba mungkin ada yang kurang suka makan buah, jadi mereka tidak terlalu tertarik sih. Mungkin belum mencicipi, biasanya mereka nggak pernah makan buah itu, terus kita sediakan itu, jadi mereka seperti seperti merasa saya nggak mau lah makan buah ini gitu ya kan, karena mereka tidak biasa makan buah-buah yang disediakan kemarin gitu kan. Jadi itu yang buat anak-anak karena tidak terbiasa, mereka belum mencoba buah tersebut, jadi mereka masih belum Apakah bisa juga dipengaruhi karena ini ada di sekolah dan mereka mungkin enggan atau apa mungkin gitu? ya. Itu ada berapa banyak video yang kemarin? Kalau dilihat kemenarikan itu yang tidak tertarik dengan yang tertarik banyak yang mana? Kalau dilihat kemarin itu sih lebih banyak yang tertarik Bu Endang. Lebih banyak yang tertarik makan buah gitu kan. Kalau sebagian itu mungkin karena mereka tidak terbiasa aja, tidak terbiasa makan buah yang tidak biasanya. Misalnya kemarin untuk saya nggak suka Bu Dewi makan buah ini, saya maunya buah ini aja, karena kan mereka belum pernah mencoba. Tapi kalau dari sebagiannya sih mereka lebih banyak yang mau mencoba daripada yang tidak mencoba Bu. Karena mungkin biasanya mereka hanya makan satu buah aja, terus giliran kemarin kita belajar kan ada beberapa buah, jadi mereka sangat tidak terbiasa, jadi mereka ya masih belum mencoba. Kalau lainnya sih sudah banyak. Berarti kalau hanya sebagian kecil saja yang tidak tertarik, apakah masih terbersit nih di benaknya Bu Dewi, pembelajarannya masih kurang menarik? Saya sih akan mencoba lagi Bu Endang, kan karena kita baru sekali aja pertemuan gitu ya, jadi nanti kan sebenarnya ada kelanjutannya, karena anak kan kalau cuma hanya sekali aja kan misalnya masih belum terbiasa. Ya betul, jadi kan biasanya kan kita harus istilahnya 2 atau 3 kali misalnya baru kita bisa berkelanjutan gitu ya ya. betul Ya. ya. Bu,
Terus tentang yang ketiga Bu Dewi tentang apa tadi itu? Tentang persepsi. Apersepsi. Nah, yang Bu Dewi sampaikan tadi tentang apersepsi, ada anak-anak yang kurang fokus. Nah, menurut Bu Dewi kemarin apersepsinya itu seberapa banyak nih anak-anak yang tidak fokus? Tentang Bu Dewi menyampaikan apersepsi, yang tidak fokus dengan yang fokus banyak anak-anak. Kalau yang kemarin tuh sih masih yang fokus sih agak dari 7 anak yang fokus 5, yang 2 masih ini. Mungkin karena persepsinya saya kurang menyampaikannya kurang menarik, terus atau bagaimana, jadi mereka itu sambil lari-lari gitu ininya, jadi nggak fokus duduk gitu kan. Tapi waktu saya tanya itu mereka bisa jawab Bu Endang. Nah, walaupun mereka sambil lari-lari, tapi kemudian saya tanya apa yang kita bicarakan, mereka bisa menjawab. Jadi saya berpikir, oh walaupun mereka istilahnya tidak fokus, bukan tidak fokus sih, mereka itu cara belajarnya yang beda. Nah, betul. Jadi kan setiap anak kan gaya belajarnya beda-beda. Nah, mungkin yang menurut gue itu mereka gaya belajarnya dengan cara bergerak dan cara tulis. Ternyata kalau saya tanya mereka bisa menjawab. Nah, jadi saya berpikir, oh iya benar ya, karena anak-anak kan memang gaya belajarnya juga berbeda. Jadi cara menangkapnya juga berbeda, cara ini juga berbeda. Berarti kalau saya dengarkan dari cerita Bu Dewi tadi, dengan berkaitan dengan refleksi yang Bu Dewi sampaikan, kegelisahan-kegelisahan Bu Dewi, ternyata bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih harus lebih, memang sih kita memang persiapan memang harus lebih matang. Kan kalau misalnya kita mengajar itu persiapan harus matang. Jadi kita kondisikan dulu keadaan kelas kita bagaimana. Terus selain keadaan kelas, keadaan anak-anak juga itu dan kondisinya, apakah anak-anak sudah makan, apakah anak-anak sehat, apakah anak-anak senang. Dan misalnya dari situ kita bisa lihat dengan kondisi anak-anak, dengan kondisi kelas kita bisa lihat kalau misalnya mereka kan kelihatan, kalau misalnya mereka datang terus dia senang, oh berarti pembelajaran kita istilahnya hari ini akan berlangsung dengan baik. Tapi kalau misalnya kondisi anak-anak dari rumah belum sarapan, terus misalnya dari rumah masih ngantuk, biasanya kan sampai ke sekolah kan kondisinya masih terbawa. Nah itu biasanya itu yang harus kita perhatikan dulu memang. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan, kita perhatikan dengan anak-anak. Jadi kita lihat dulu kondisinya, apakah mereka sudah sarapan, apakah mereka belum sarapan. Kadang-kadang yang itu kalau anak-anak belum sarapan kan kita lihat anaknya rewel misalnya gitu, anaknya masih nangis karena istilahnya mereka belum mungkin lapar atau apa gitu kan. Itu yang misalkan kita melakukan. Kalau menurut Bu Dewi, ukuran keberhasilan Bu Dewi itu dilihat dari apa sih? Oh aku sudah berhasil kok mengajarnya, dilihat dari apa itu Bu Dewi? Kalau saya sih misalnya kita terakhir kita mau recalling gitu Bu Endang, terus misalnya anak-anak kita tanya sama anak-anak, apakah anak-anak hari senang? Misalnya kalau mereka jawab senang, terus kadang-kadang ada juga saya bosan Bu. Kenapa bosan? Karena kegiatannya hari ini tidak berhasil. Karena kegiatan hari ini misalnya membosankan, kemudian saya tidak bisa. Biasanya kayak gitu pada kita recalling. Tapi kalau misalnya mereka rata-rata jawabnya, saya hari ini senang Bu Dewi, saya bisa mengerjakannya, kemudian saya bisa apa ya istilahnya bisa mereka bisa menyampaikan apa yang dia rasakan. Iya betul. Nah itu yang membuat saya alhamdulillah hari ini kegiatan kita berhasil gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah saya bosan Bu Dewi, kegiatan hari ini tidak menarik, misalnya kalau gitu kan kegiatan hari ini membosankan, nah itu juga jadi ini saya jadi apa Jadi perbaikan untuk saya gitu ya. Kalau pembelajaran kemarin bagaimana? Ketika Bu Dewi recalling, apa yang disampaikan anak-anak? Kemarin sih waktu kita recalling anak-anak sebagian senang beda kemarin itu. Sebagian besar atau sebagian kecil? Sebagian senang sih beda karena mereka saya lihat kemarin itu mereka makan buah gitu kan, mereka ada makan buah walaupun mereka makan itu ada yang istilahnya yang cukup, ada maksudnya hanya yang mencukupkan satu, tapi sebagian mereka sih sudah antusias, sudah senang bagaimana sih mereka mencoba buah-buahan yang mereka makan kemarin. Kalau saya lihat kemarin itu ada yang sampai menghabiskan. Iya betul beda. Iya betul. Berarti tentang keberhasilan kemarin
menurut Bu Dewi sudah berhasil? Kalau lihat sih, kalau sebagian besar sih alhamdulillah berhasil ya Bu Endang. Iya betul ya, kemarin tuh sebagian berhasil karena kemarin juga misalnya mau mencoba makan buah, kemudian silakan juga menghabiskan buahnya. Yang lainnya walaupun istilahnya makannya sedikit, tapi istilahnya mereka udah mau mencoba gitu. Jadi mereka istilahnya apa ya, sudah mulai inilah Bu, senang ya. Alhamdulillah sudah berhasil dan senang, dan itu merupakan ukuran dari keberhasilan kita. Betul. Nah, untuk rencana tidak lanjut untuk meningkatkan potensi Bu Dewi, rencana tidak lanjutnya apa? Rencana tindak lanjutnya ya kita biasa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Jadi kita punya apa ya? Punya misalnya kalau kita punya kekurangan, jadi teman-teman bisa kasih masukan sama kita. Terus misalnya kita mau buat sesuatu juga atau media pelajaran, atau misalnya bagaimana sih cara mengelola kelas yang baik, kita bisa sharing sama teman-teman sejawat beda. Jadi kita tahu, oh caranya gini loh, caranya seperti ini loh misalnya. Jadi kita tahu perbaikan kita, oh saya masih kurang, saya harus belajar lagi, saya harus ini lagi, bikin media yang lebih baik lagi. Karena dengan sharing kan kita apa ya istilahnya, kekurangan kita istilahnya dapat kita dapat sharing sama teman-teman. Apa sih yang kurang dari saya, apa sih media, apa sih yang harus saya perbaiki, apa sih yang harus saya perbaiki. Jadi dengan sharing itu kita saling berbagi, saling perbaikan diri sendiri. Jadi bukan hanya saya dan mungkin ya saya juga sih, termasuk kita saling semua. Jadi menurut Bu Dewi kemarin kegiatan supervisi itu penting nggak ya Bu Dewi? Penting sekali Bu Endang, karena kan istilahnya dengan supervisi itu kita dapat merefleksi diri kita sendiri. Sudah benar nggak kita ngajar? Sudah benar nggak persepsi kita? Sudah benar nggak media pembelajaran yang kita berikan ke anak-anak? Karena kan refleksi itu kan istilahnya apa ya, membuat diri kita bukan stuck di situ, tapi kita harus lebih baik lagi. Oke Bu Dewi, semoga rencana tidak lanjut itu bisa konsisten dilakukan. Amin. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi, Iya. gitu ya Bu Dewi ya. Iya.